back to my channel. Jadi di kesempatan hari ini aku akan ngasih tahu tipsnya gimana biar bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, soalnya kenapa banyak banget yang tanya katanya gimana caranya biar bisa nge-manage waktu sambil nge-YouTube juga, sambil kerja, sambil bisnis. Ya, actually aku nggak ngerasa sesibuk itu sih. Ya kadang-kadang aku ngerasa sih kalau lagi banyak job ya sibuk. Kalau misalnya lagi kerjaan antara satu kerjaan sama kerjaan lain berbenturan terus aku ngerasa sibuk sih. Tapi di luar itu sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget dan aku nggak tahu sih standar kesibukan itu segimana karena kan ya mungkin ada orang yang jauh lebih sibuk lagi dari aku. Nah tapi yang jadi permasalahan adalah aku tuh di tengah kesibukan ini aku nggak punya asisten, benar-benar gimana nge-manage waktunya semua sendiri. Nah oke, aku akan berbagi tipsnya. Gimana caranya biar bisa nge-manage waktu? Nah, terutama buat kita yang anak muda yang sangat mudah terdistract sama sosial media yang emang addicted banget sih. Nah, eh, kalau aku pertama ya emang selalu dengan strict dengan diri sendiri, jadi aku ngebatasin berapa lama waktu menggunakan sosial media. Atau kalau enggak aku memang pakai sosial media bukan karena aku lagi nunggu apa ya, misalnya lagi ngantri nih, terus udah itu aku harus buka sosial media gitu. Jadi aku memang nggak membiasakan ke situ. Aku memang membuka sosial media kalau misalnya emang butuh banget, misalnya habis lagi kerja nih terus udah itu suntuk dan mumet banget, terus aku ngerasa aku pengen banget nih buka sosial media, baru deh aku buka sosial media. Dan itu juga aku batasin waktunya karena kalau enggak pasti pasti banget nih ya, aku udah nyoba berkali-kali habis waktu setengah jam 1 jam dan itu nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Nah, sama selain itu aku juga strict sama diri sendiri. Ya aku nggak menghabiskan banyak waktu di sosial media karena aku emang punya banyak kerjaan. Jadi otomatis dituntut sama lingkungan. Dan kalau misalnya aku nggak menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline kan ada yang menuntut aku di belakang. Jadi aku ya otomatis harus bisa nyelesain pekerjaan ya, karena itu aku emang nggak terlalu baik di sosial media. Oke, selain itu uh, aku punya tips yang aku nggak tahu sih mungkin teman-teman udah pada menerapkan. Nah, tapi aku punya list kayak gini nih. Aku punya listnya di sini. Nah, jadi yang paling penting ya, kalau aku tuh memulai sesuatu dengan membaca Al-Quran setiap harinya sama sholat tahajud. Kenapa? Aku pernah sih soalnya kayak sibuk banget di pagi hari. Sebelumnya nih ya, sebelum aku menerapkan dan menemukan pola seperti ini, biasanya tuh HP emang gak pernah aku matiin 24 jam. Nah, terus ya ternyata jangankan lagi jam kerja ya, pagi-pagi aja tuh kadang sering, bukan kadang sih, sering banget ada klien yang ngechat pagi atau bahkan dini hari, ada aja yang ngechat gitu kan. Nah terus udah itu kalau misalnya kita nggak strict sama diri sendiri ya, terus udah itu membalesin chat, itu akan habis waktu sampai pagi sampai siang, kayaknya habis waktu cuma buat balesin chat aja. Dan akhirnya kita juga berantakan jadwalnya akhirnya. Nah jadi urutannya adalah kayak gini nih. Setiap pagi nih aku bangun sebelum subuh, habis itu sholat tahajud. Ya, setelah selesai sholat tahajud, lanjut ke sholat witir. Nah, setelah sholat witir, terus udah itu azan subuh, kemudian sholat qobliyah dulu, nggak langsung sholat subuh. Sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, habis itu sholat subuh. Nah, antara waktu dari waktu sholat subuh ke waktu duha, di situ aku isi dengan membaca Al-Quran 1 juz. Ya, seperti yang udah aku bilang di sebelumnya, aku ikutkan One Day One Juz. Di situ aku dituntut untuk membaca Al-Quran 1 juz sehari. Nah, akhirnya kapan sih waktu membaca Al-Quran 1 juz sehari itu ya? Kalau aku antara waktu subuh sampai waktu duha. Nah, setelah membaca Al-Quran 1 juz sehari, biasanya tuh nggak udah selesai sih sebelum masuk waktu duha. Akhirnya aku lanjut dengan alamat surat pagi. Ya, nah, dalam kondisi ini, HP harus tetap di airplane. Jadi aku sebelum tidur sampai pagi, jam 9 pagi itu HP aku airplane. Karena kalau nggak di airplane, itu isinya telepon, SMS, WhatsApp dari klien semua. Kalau nggak di aku strict kayak gitu ya nggak bisa. Oke, habis itu masuk waktu duha. Oke, aku sholat duha dulu, 4 rakaat. Sampai tahun lalu aku masih 2 rakaat. Setelah 10 tahun sholat duha aku 2 rakaat terus, dan aku merasa pengen improve nih, masa mau sampai seterusnya sholat duha cuma 2 rakaat. Ya nggak apa-apa sih 2 rakaat, cuma kalau bisa di atas itu kan kita bisa sholat duha sampai 8 rakaat ya. Ya udah aku naikin dulu nih 4 rakaat. Oke, mulai tahun ini sih aku merutinkan sholat duha 4 rakaat per hari. Nah, setelah sholat duha, aku biasa sholat duha itu di awal waktu duha. Habis itu
aku mulai bekerja deh, sarapan kerja gitu sampai waktu zuhur. Nah, zuhur itu sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat 2 rakaat, habis itu sholat zuhur 4 rakaat, habis itu sholat ba'diyah 2 rakaat. Ya, habis itu sholat asar, habis itu ya nunggu waktu asar ya, terus udah itu sholat asar, setelah itu masuk waktu maghrib. Nah, sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah lagi 2 rakaat, habis itu almat surat sore ya. Setelah almat surat sore, nunggu waktu isya. Terus udah itu pas masuk waktu isya, setelah sholat isya terus sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi totalnya ada ya sholat wajib 17 rakaat, setelah itu sama ba'diyah qobliyah yang muakkad tadi 12 rakaat setiap hari. Terus udah itu sholat duha 4 rakaat. Nah, terus di samping itu yang daily activities ya. Kalau untuk yang setiap 1 minggu sekali itu ditambah baca surat Al-Kahfi. 1 surat Al-Kahfi itu setiap hari Jumat. Jadi kalau misalnya hari Jumat itu baca Quran 1 juz plus surat Al-Kahfi gitu. Kok kayak banyak banget ya? Asal juga aku mikir kok kayak banyak banget. Akhirnya dulu tuh awal-awal ya, aku tuh cuma sholat duha aja. Jadi waktu sebelumnya aku cuma sholat wajib aja. Nah, terus udah itu SMP dikasih tahu sama guru aku kalau misalnya beliau itu sholat duha itu udah dari kecil, dan sepanjang hidupnya itu sekalipun dapat masalah ya, kayak selalu ada yang nolong gitu. Nah, waktu itu aku SMP ngerasa gak ngerti juga sih kayak gimana sih masalah hidupnya orang dewasa. Cuma waktu itu aku mikir, yaudahlah aku mau sholat duha nih biar kayak ibu guruku kayak gitu. Terus udah itu aku mulai deh sholat duha 2 rakaat setiap hari sampai sekarang, sampai 10 tahun kemudian. Nah, ternyata emang sholat duha itu menurut, kalau aku ngerasa ya, itu kayak mempermudah hidupku di satu hari itu. Terus udah itu melancarkan rezeki, mempermudah ketemu sama orang-orang baik di hari itu gitu. Nah, terus udah itu kesini-sini baru mulai nambah sholat tahajud sama witir. Habis itu kesini-sini lagi yang asalnya sholat ba'diyahnya cuma ba'diyah maghrib aja sama subuh, sekarang nambah jadi kayak ngebiasain buat ke ba'diyah isya. Terus udah itu zuhur juga yang qobliyah ba'diyah gitu. Ya bertahap sih. Kalau misalnya teman-teman nih sekarang biasanya cuma sholat wajib aja, ya mulai ditambah satu persatu. Nggak usah tiba-tiba langsung aku harus sholat sunnah muakkad 12 rakaat, pasti kerasa ya berat banget. Dan kalau misalnya udah ngerasa berat banget, pasti besoknya tuh susah nih. Aduh, capek banget, mikirin aja kayak udah capek gitu. Jadi mending bertahap sedikit demi sedikit. Itu tips dari aku. Loh, kenapa sih mau mengerjakan sholat sunnah, baca Quran, sama surat sebanyak itu? Soalnya gini, aku pernah nyoba dengan nggak kayak waktu itu sibuk banget. Terus udah itu akhirnya nggak baca Quran di awal hari. Akhirnya kayak baru sempat baca Quran itu udah malam. Nah, di hari itu tuh kayak berantakan banget. Jadi aku ngerasa gini sih, kalau misalnya kita nggak memprioritaskan Allah di awal, kita itu akan selalu dikasih kesibukan yang nggak akan ada akhirnya. Kalau misalnya teman-teman tahu soal hadis ini juga, ya emang aku ngerasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sibuk deh dengan dunia, dari awal bangun tidur itu udah sibuk sama dunia, ya kita akan selalu dikasih kesibukan tapi nggak ada akhirnya. Maksudnya kayak kesibukan yang emang nggak produktif ya, kayak sibuk gak ada hasilnya gitu. Beda ya sama sibuk tapi ada hasilnya. Tapi kalau teman-teman nih mencoba mengaplikasikan yang selama ini aku coba, pasti ngerasa bedanya sih. Nggak usah langsung banyak-banyak, satu persatu dulu aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya amalan rutin atau tips lainnya, bisa banget buat di share di kolom komentar ini, jadi kita juga bisa sharing. Terima kasih.